Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bapak dosen yang terhormat. Saya di sini akan mempresentasikan analisis data mengenai hubungan kemiskinan dan tenaga kerja. Saya di sini mewakilkan anggota tim saya dengan saya sendiri Divania Fatimah Tuzara Bahtiar, dengan tim saya yaitu ada Alifia Hartanti, Agi Ristian, Amanda Ruben Wijaya, Aurelia Amanda Putri, dan juga Gladia Regita. Topik yang akan saya presentasikan kali ini yaitu analisis kemiskinan Jawa Tengah periode 2019 sampai dengan 2021 dengan menganalisis perbandingan antara kabupaten dan kota di Jawa Tengah, uji regresi antara umur 15 tahun ke atas bekerja part-time terhadap jumlah kemiskinan di Jawa Tengah, uji regresi antara pengangguran terbuka terhadap kemiskinan, dan juga uji regresi jumlah pengangguran dan jumlah UMK terhadap jumlah kemiskinan. Mengapa kemiskinan dan pengangguran? Kemiskinan merupakan masalah-masalah umum yang terjadi di negara maupun menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu penyebab kemiskinan yaitu karena kurangnya pendapatan aset. Kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Di sini saya jabarkan data kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Selanjutnya ada rata-rata kemiskinan di Jawa Tengah periode 2019 sampai dengan 2021. Pada tahun 2019 ada 106.000 jiwa dan pada tahun 2020 ada 113.000 jiwa. Dan pada tahun 2021 ada 117.000 jiwa. Naik terus ya. Analisis jumlah data kemiskinan di Jawa Tengah periode 2019 sampai dengan 2021 menggunakan one sample test. Bisa dilihat pada tahun 2019 dengan selang kepercayaan 95% didapatkan interval jumlah masyarakat miskin pada 2019 antaranya yaitu ada 80.000 jiwa sampai dengan 128.000 jiwa. Pada tahun 2020 dengan tingkat kepercayaan yang sama didapatkan juga interval dengan jumlah masyarakat miskin antara 91.000 jiwa sampai dengan 136.000 jiwa. Pada tahun 2020 dengan selang kepercayaan 95% juga didapatkan interval jumlah masyarakat miskin pada tahun 2021 yaitu 94.000 sampai dengan 140.000 jiwa. Mengapa tingkat kemiskinan pada tahun 2019 dan 2020 terjadi kenaikan yang lebih tinggi daripada 2020 sampai dengan 2021? Penyebabnya karena hal tersebut terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Terjadi shock ekonomi yang dialami masyarakat di mana kegiatan perekonomian terhambat dan terdampak cukup parah akibat kebijakan lockdown yang berlangsung cukup lama dalam periode tersebut. Dan ada kenaikan tingkat kemiskinan pada periode 20 sampai 2021 yang lebih rendah dibandingkan pada periode 2019-2020 tersebut dapat didukung dengan asumsi bahwa adanya perbaikan ekonomi pada masa penyembuhan COVID-19 dan akhirnya kemiskinan jadi meminimalisir. Oke, jadi analisis pembandingan data kemiskinan antara kabupaten dan kota Jawa Tengah kita akan menggunakan uji independent sample test. Dari hasil uji independent sample test terhadap kemiskinan antara kabupaten dan kota di Jawa Tengah didapatkan rata-rata kemiskinan pada kabupaten mencapai 129.000 jiwa, sedangkan rata-rata jumlah kemiskinan di kota hanya 30.000 jiwa dengan signifikan 0,010%. Artinya H0 ditolak dan berarti perbedaan antara rata-rata jumlah kemiskinan di kabupaten dan kota di Jawa Tengah signifikan. Jadi, tersebut memperlihatkan bagaimana tingginya ketimpangan yang terjadi antara wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah, yang artinya jumlah orang miskin di wilayah kabupaten di Jawa Tengah jauh lebih tinggi daripada di wilayah kota. Dan berikutnya saya akan memberikan analisis regresi linier.
Berikut saya jabarkan rumusnya dan juga keterangannya. Beberapa variabel dapat dikatakan berhubungan saat perubahan dalam salah satu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya dalam uji regresi. Ada beberapa kriteria hubungan dalam sebuah regresi, yaitu ada 3, regresi nol, regresi positif, regresi negatif. Pada pemodelan regresi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Ada 6 syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berikut saya jabarkan data regresi tidak memenuhi syarat antara jumlah kemiskinan dan umur 15 tahun ke atas yang bekerja paruh waktu. Dan sudah saya sajikan dalam modelnya, sudah berbentuk hasilnya. Ya, bisa dilihat. Jadi, interpretasi hasil uji regresi linear sederhana tidak memenuhi syarat, yaitu dari hasil regresi linear pada data jumlah kemiskinan sebagai variabel terikat dan data angkatan kerja yang bekerja part-time sebagai variabel bebas. Diambil kesimpulan bahwa kedua hasil regresi tidak memenuhi syarat karena kriteria uji signifikan dan juga uji sebaran residu yang tidak terpenuhi. Pada uji signifikan, didapatkan nilai signifikan konstanta lebih besar dari 0,05 yang artinya H0 diterima. Maka hubungan antara variabel bebas dan terikat tidak signifikan. Sebaran pada kurva nominal pun tidak berada di sekitar garis diagonal yang artinya distribusi tidak normal. Jadi, asumsi tidak ada kaitan antara kedua variabel tersebut dikarenakan pekerjaan part-time merupakan pekerjaan informal dan pendapatannya berada di bawah pendapatan minimum pekerja yang full-time. Maka dari itu, pekerja part-time sering diasumsikan sebagai pengangguran yang tidak memiliki penghasilan. Dan dapat dikatakan juga bahwa pekerja part-time tidak termasuk indikator penentu dalam kemiskinan atau faktor dari kemiskinan. Maka dari itu, analisis data kedua variabel tersebut tidak signifikan. Berikut saya sajikan juga data regresi diterima antara jumlah kemiskinan dan pengangguran pada periode 2019 sampai dengan 2021 di Jawa Tengah. Sudah saya sajikan juga. Berikut hasil regresi linear sederhana satunya yang memenuhi syarat. Bisa dilihat juga dalam uji ANOVA-nya, rata-rata residual, sebaran residu kurva normal, dan juga kurva scatter plot. Jadi, interpretasi hasil uji regresi linear sederhana, satu, memenuhi syarat. Dari hasil uji regresi linear ini, pada data jumlah kemiskinan sebagai variabel terikat dan data angkatan kerja yang menganggur sebagai variabel bebas, diambil kesimpulan bahwa kedua hasil regresi memenuhi semua syarat regresi. Dari hasil analisis di atas didapatkan persamaan variabel kemiskinan dan pengangguran sebagai berikut. Dan artinya pengangguran berbanding positif dengan kemiskinan, walaupun nilai koefisien hanya 0,02, tetap dapat disimpulkan bahwa hubungan positif dan berarti masih terdapat banyak faktor selain pengangguran yang dapat mempengaruhi jumlah kemiskinan. Regresi diterima dengan UMK terhadap kemiskinan 2019 sampai dengan 2021 Jawa Tengah. Berikut ada datanya, saya sajikan juga. Dan berikut juga uji regresi linear sederhana 2 yang tidak memenuhi syarat. Jadi ini ada uji Dublin-Watsonnya, ada uji sigma koefisiennya, ya ini tidak terpenuhi. Interpretasi hasil uji regresi linear sederhana 2 tidak memenuhi syarat ini. Dari hasil uji regresi linear sederhana, data jumlah kemiskinan sebagai variabel terikat dan data UMK sebagai variabel yang bebas. Diambil kesimpulan bahwa kedua hasil regresi tidak memenuhi syarat karena kriteria uji signifikan dan juga uji sebaran residu tidak terpenuhi. Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda metode untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap suatu variabel independen. Berikut saya tampilkan juga ketiga data dalam pengangguran dan UMK terhadap kemiskinan 2019 sampai dengan 2021 di Jawa Tengah. Persamaan hubungan antara variabel Y dan X pada regresi linear berganda adalah rumusnya seperti berikut. Di sini sudah ada uji Dublin-Watsonnya, uji nilai sigmanya. Maaf, di sini bisa dilihat
Nilai signifikan pada tabel koefisien untuk bagian konstan berada di angka lebih kecil dari 0,001, yang artinya H0 diterima, dan nilai signifikan untuk bagian UMK berada di angka 0,004, yang artinya H0 diterima. Kesimpulannya, syarat uji signifikan pada tabel koefisien tidak memenuhi syarat karena kedua data tersebut diasumsikan tidak signifikan. Dilihat dalam sebaran residu kurva normal Philpott, dilihat dari titik-titik plotting pada gambar di atas, kami menyimpulkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal karena tidak berada di sekitar garis diagonal. Artinya syarat-syarat regresi dalam kriteria ini tidak memenuhi. Dan juga ini ada uji ANOVA, tabel uji ANOVA menunjukkan lebih kecil dari 0,001%. 0,01 yang artinya H0 diterima. Kriteria ini diterima dan memenuhi syarat regresi. Untuk kurva scatter plot-nya, dilihat dari pejabat titik dalam kurva scatter plot, di atas yang cukup menyebar, kami menyimpulkan bahwa data tidak memiliki pola dan memenuhi syarat regresi dalam kriteria variasi ekostan. Untuk interpretasi hasil uji regresi linear berganda memenuhi syarat, dari hasil uji regresi ini, jumlah kemiskinan sebagai variabel terikat dan pengangguran serta UMK sebagai variabel bebas, diambil kesimpulan bahwa dua hasil regresi memenuhi semua syarat regresi. Dari hasil analis di atas, di slide samping didapatkan persamaan variabel kemiskinan dan pengangguran serta UMK yang sebagai berikut. Kemiskinan itu disimpulkan berbanding lurus dengan kemiskinan, yang artinya ketika pengangguran naik, maka meningkatkan angka jumlah kemiskinan. Seperti yang telah diinterpretasikan pada uji regresi linear sederhana 1, terdapat perbedaan hasil dengan uji regresi 2 yang sebelumnya dapat pada uji regresi sederhana yang tidak signifikan. Namun, pada uji regresi berganda, H0 ditolak dan signifikan. Walaupun data UMK signifikan terhadap kemiskinan, namun dengan melihat koefisien pada uji regresi berganda 0, disimpulkan bahwa UMK tidak berpengaruh terhadap perubahan kemiskinan. Upah minimum dapat diasumsikan memberi dampak terhadap tingkat kemiskinan melalui peningkatan rata-rata upah, di mana tingkat kemiskinan ikut berkurang seiring meningkatnya rata-rata upah pekerja. Namun, meningkatnya pengangguran akibat dari upah minimum yang meningkat juga memberikan pengaruh pada bertambahnya tingkat kemiskinan. Maka dari itu disimpulkan bahwa adanya UMK tidak berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Jawa Tengah. Jadi kesimpulan dari presentasi yang sudah saya jelaskan tadi, pertama-tama jumlah kemiskinan pada periode 2019 sampai dengan 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kenaikan jumlah kemiskinan pada 2020 sampai dengan 2021, dengan asumsi adanya gejolak ekonomi akibat serangan COVID-19 yang melumpuhkan hampir seluruh kegiatan perekonomian pada saat itu. Sedangkan pada periode 2020 sampai dengan 2021 diasumsikan telah direalisasikan berbagai kebijakan guna mendorong kegiatan ekonomi efektif kembali meski belum sepenuhnya. Jadi terlihat dari penurunan kenaikan rata-rata jumlah kemiskinan Jawa Tengah menunjukkan setidaknya langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan. Yang kedua, perbandingan rata-rata jumlah kemiskinan antara kabupaten dan kota di Jawa Tengah cukup signifikan, yang artinya kesenjangan di antara kedua wilayah tersebut sangat tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dikarenakan jika terus dibiarkan akan membuat daerah kabupaten semakin mengalami ketinggalan. Dan yang ketiga, dari hasil analisis regresi linear sederhana, diambil kesimpulan bahwa angkatan kerja yang bekerja part-time tidak signifikan terhadap kemiskinan. Salah satu asumsi yang dikemukakan kami adalah mengenai status pekerjaan part-time yang informal dan tidak dapat menjadi indikator yang mempengaruhi kemiskinan. Keempat, dari hasil analisis regresi nilai sederhana, diambil kesimpulan bahwa jumlah pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan, yang artinya pengangguran terbuka menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya kemiskinan karena perubahan keduanya yang searah. Eee, yang paling relevan dengan keadaan pengangguran Indonesia saat ini adalah bagaimana mengelola tenaga kerja yang melimpah agar menjadikannya sebagai potensi besar bagi perekonomian Indonesia. Untuk yang kelima, dari hasil analisis regresi nilai sederhana diambil kesimpulan bahwa UMK tidak signifikan terhadap jumlah kemiskinan. Begitupun saat dilakukan uji regresi berganda, didapatkan nilai koefisien 0 yang artinya tidak berpengaruh. Asumsi yang dikaitkan antara UMK dan pengangguran terhadap kemiskinan yang dikemukakan penulis mendukung hasil analisis
analisis yang menggambarkan ketidakterkaitan antara UMK dan kemiskinan. Sekian dari saya, terima kasih karena sudah memperhatikan atas waktu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.